Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi kita mengudara di sore hari ini. Tentunya untuk melihat capaian maupun aktivitas pengerjaan yang telah dilakukan untuk hari ini. Dan sebelumnya sedikit informasi terkait dengan kunjungan dari Kementerian RI. Tadinya salah satu pegawai dari kementerian mengecek bagaimana kesiapan nantinya untuk alat-alat kesehatan yang akan di drop di bagian dari medical center di area pedok maupun sekitaran dari area parkir tim di sini. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi ataupun dari progres pengerjaan untuk hari ini di bangunan race control. Berikut juga kita akan melihat capaian dari pengerjaan pemasangan pagar pit wall maupun dari proses pengecatan yang masih berlanjut di bagian pit wall. Kemudian di sini untuk progres dari proses pengecatan di bagian sisi luar maupun sisi atas di bangunan race control di sini sedang dikebut untuk proses penuntasan. Berikut juga untuk pemasangan frame di bagian sisi depan dan nanti akan dilakukan proses pemasangan kaca dan tandon di sini di bagian sisi kiri. Saat ini akan segera dilakukan proses penempatan tandon untuk penampungan air. Berikutnya juga kita akan menunggu untuk proses pengerjaan penuntasan bagian bangunan race control seperti proses pemasangan dari komponen-komponen alat-alat yang akan digunakan sebagai supervisi ataupun tempat mengatur dari alur ataupun aksi balapan nantinya. Baik, saat ini kita berada di area trek lurus di mana untuk geobrok di sini saat ini dilakukan proses pengecatan di bagian sisi depan maupun sisi atas maupun sisi kiri di sini yang telah dilakukan penataan. Dan saat ini juga untuk lokasi dari shortcut yang sudah dibuat. Berikut juga untuk pemasangan pagar dari pit wall yang dilakukan sebanyak 19 yang telah terpasang di sini. Dan saat ini sudah rampung pengerjaan dan nantinya akan dilanjutkan kembali untuk pemasangan hingga akan dituntaskan bagian pit wall di bagian sisi kiri dari trek lurus sepanjang dari ujung timur sampai dengan melewati dari gantry ataupun tiang lampu start. Dan kemudian kita akan menuju ke arah titik pengerjaan yang berada di area tribun VVIP. Seperti apa kondisinya, langsung saja kita akan mendekat dan melihat progres yang sudah tercapai untuk hari ini. Baik, di sini untuk penataan dari anak tangga masih terus berlanjut. Berikut juga untuk bugesting yang berada di sisi kanan dari penyangga sudah terbongkar di sini. Berikut juga untuk persiapan yang akan dilakukan untuk pengerjaan malam nantinya untuk proses dari pengecoran di bagian atap di bagian sisi kiri di sini yang akan terus berlanjut hingga nanti akan keseluruhan dari penyangga di sini akan berdiri ataupun akan terpasang dari atap tribun VVIP. Oke, kita melihat di sini untuk kondisi di bagian tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan yang kedua. Dan untuk aktivitas pengerjaan di sini untuk pembuatan dari garis cup yang sudah tuntas dan penanaman rumput di sisi kanan maupun dari proses perapian di bagian sisi kiri dari area gravel. Dan hanya saja satu terlihat di bagian sisi pagar pembatas. Saat ini masih dilakukan proses pengencangan baut yang terpasang dari jaring-jaring pagar pembatas. Setelah ini kita akan menuju ke bagian zona tengah dan melihat bagaimana kondisi terakhir di sore hari ini seperti apa. Langsung saja kita akan memotong jalur dan memasuki dari area badan jalur yang terkoneksi dengan tunnel yang pertama.
Baik, yang telah tercapai di sini di bagian sisi utara dari terkoneksinya badan jalur sudah terbentuk untuk kedua lajur di sini yang akan terkoneksi dengan badan jalur yang berada di area zona tengah yang sudah teraspal. Berikut juga kita akan mengupas juga mengenai tidak ada lane clearing yang dilakukan di sirkuit Mandalika khususnya di bagian zona tengah, mengingat beberapa puluh rumah warga yang berada di tengah masih berada di zona tengah ini. Kemudian untuk kegiatan hari ini yang berada di zona tengah yaitu penentuan titik koordinat masalah lahan yang diklaim oleh warga, dan untuk kegiatan tersebut sudah berlangsung dengan aman, lancar, tidak ada masalah. Warga juga ikut antusias membantu para pihak terkait untuk menentukan titik koordinat yang berada di zona tengah di sini. Dan untuk itu juga informasi yang lain terkait dengan lane clearing yang dipastikan tidak akan dilakukan di bagian zona tengah, dan untuk warga juga sudah memahami akan melakukan relokasi secara mandiri, dan relokasi ini dilakukan sudah sejak lama dan berangsur-angsur. Tentunya apabila nanti sebelum datangnya ataupun sebelum pergelaran dari WSBK, apabila ada beberapa rumah warga yang masih akan ditata rapi sehingga tidak mengganggu dari pergerakan World Superbike. Ini merupakan solusi yang terbaik dari pemerintah dan warga. Tentunya kita apresiasi untuk warga yang terus mendukung pembangunan maupun percepatan dari rampungnya sirkuit Mandalika. Terima kasih untuk pihak-pihak terkait seperti pemerintah, Kapolda, dan Dandim maupun Danrem yang ikut serta mengamankan dan membantu warga yang berada di area zona tengah di sini. Baik, saat ini kita akan mencoba untuk melihat kondisi terkini dari pengerjaan di sisi kiri dari trackland, di mana pengerjaan ini yaitu proses dari pengecoran ataupun pembuatan dari garis curb yang dilakukan di sisi kiri dari trackland yang menuju ke arah tikungan yang ke-6. Dan saat ini masih dilakukan proses perpindahan dari bagan yang akan dilakukan untuk menuntaskan bagian dari garis curb di sini yang akan menuju ke arah tikungan yang ke-6. Berikut juga kita akan melihat bagaimana proses dari pembersihan drainase horoton yang sebelumnya ketika dilakukan proses pengaspalan sebanyak 3 lapis. Drainase horoton ini dilakukan proses penutupan dengan lakban, kemudian saat ini masih terus dilakukan pembersihan dari sistem drainase yang berada di sisi kanan maupun di sisi kiri dari trackland agar tidak tersumbat dan air yang terserap akan segera terbuang menuju ke luar dari sirkuit Mandalika. Dan lokasinya di depan sana, satu pekerja yang bertugas untuk melakukan proses pembersihan, dan mereka tetap akan melanjutkan pengerjaan ini hingga nanti keseluruhan bagian sistem drainase yang berada di sisi kanan maupun sisi kiri dari trackland akan lancar dan tidak ada tersumbat untuk air yang akan terbuang menuju ke luar dari sirkuit Mandalika. Kita lanjut menuju ke arah tikungan ke-8 dan aktivitas yang dilakukan di sisi kiri yaitu proses cutting aspal yang akan dilakukan proses pembuatan dari garis curb yang akan terus dilanjutkan hingga menuju ke arah sisi kiri dari tikungan yang ke-8 menuju ke arah tikungan yang ke-9 di sini.
Kemudian untuk aktivitas yang masih berlanjut di sini untuk penuntasan perataan bagian sisi kanan atau run up di sisi kanan dari tikungan yang ke-9 menuju ke arah tikungan yang ke-10 dan 11 di sini sudah terlihat rata. Tinggal dipersiapkan untuk dilakukan proses penyemprotan cairan prime coat. Berikut juga untuk aktivitas yang lain yang terlihat dari proses perataan dan pengikisan tebing di bagian dari bukit di area tikungan yang ke-10 di sini untuk lokasi dari landmark Pertamina yang akan dibuat. Dan selanjutnya kita akan turun lebih rendah untuk melihat kondisi terkini di bagian area gravel, dan terlihat dari pantauan sore hari ini untuk area gravel terlihat lebih rapi dari tikungan yang ke-9, 10 menuju ke arah tikungan yang ke-11 di sini. Dan tentunya untuk para pekerja yang berjalan kaki di bagian area run up di sini akan berpindah untuk mengerjakan aktivitas lanjutan di titik yang lain. Untuk pemadatan dari penyempurnaan badan jalur di sisi kanan atau area run up di sini masih terus berlanjut hingga menuju ke arah tikungan yang ke-12. Selanjutnya kita akan menuju ke arah tikungan yang ke-12 dan melihat kondisi ataupun pengerjaan yang dilakukan di sore hari ini di bagian sisi kanan di area tikungan yang ke-13, dan setelah itu kita akan menuju ke arah tikungan yang ke-14. Kemudian di sini untuk aktivitas pengerjaan dari proses pengerukan maupun pemadatan dari sistem drainase yang telah terpasang di sini, dan di bagian dari pengerjaan yang lain juga di badan jalur di zona tengah untuk proses pembersihan maupun pembuatan dari trotoar pejalan kaki, dan berikut juga untuk penuntasan bagian akses badan jalur di sini yang terkoneksi menuju ke arah inner lane tikungan yang ke-13 masih terus berlanjut. Dan selain itu juga dari proses penuntasan pengerjaan sistem drainase di sini masih dikebut untuk dapat dituntaskan. Baik, setelah ini kita akan menuju ke arah tikungan yang ke-14 melewati dari track lane yang sudah dilakukan pengaspalan 3 lapis, yaitu pengaspalan AC binder maupun pengaspalan AC bis ataupun dari pengaspalan stone mastic aspal. Kemudian untuk pengerjaan di sini sedang dilakukan proses penurunan dari batako yang nanti akan dibuat untuk sebagai jalur pejalan kaki di sini sebagai trotoarnya. Dan saat ini kita akan melihat juga untuk kondisi di bagian zona luar ataupun di sisi barat dari Westgate yang saat ini masih dalam proses pemaratan dan perataan yang dilakukan. Berikut juga saat ini akan segera dilakukan juga pengoneksian dari jalur atau akses masuk menuju ke arah sirkuit Mandalika dari sisi barat di sini. Setelah itu juga kita akan melihat bagaimana kondisi keseluruhan dari sisi luar yang berada di sirkuit Mandalika, seperti sistem drainase yang dilakukan pengerjaan untuk siang hari ini di belakang ataupun dari jalur provinsi yang akan dibuat di sisi utara
yang dimana akan terkoneksi dengan akses masuk menuju ke dalam area parkir tim, berikut dengan menuju ke arah pedok ataupun dari tribun yang ada di area sirkuit Mandalika. Baik, kita akan menuju ke sana dan sekaligus akan mengakhiri pantauan sore hari ini. Beginilah kondisi di sirkuit Mandalika yang setiap hari menampakkan progres dalam pengerjaan maupun capaian di sirkuit Mandalika. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share, dan silakan berkomentar sebanyak-banyaknya. Berikut juga nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru dari channel ini mengenai perkembangan maupun pengerjaan yang dilakukan di sirkuit Mandalika. Matur terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MotoGP dan tetap jaga protokol kesehatan.